Selamat tahun baru untuk kita semua. Dan karena ini masih suasana Natal, ya tidak ada salahnya saya ucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Ya, kita sudah belajar minggu lalu tentang Natal. Natal adalah usaha Allah mencari manusia. Nah, tema daripada GBI tahun ini adalah Yesus Kristus datang merubah jalan hidup. Dan pembina rohani kita juga mendapatkan sebuah tema, tahun ini adalah tahun kemenangan. Dan gereja lokal kita yang di tempat ini, di Kemadau, kita dapatkan sebuah tema, yakni tahun di mana penggenapan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya akan bicara subtema langkah awal bagaimana kita menerima janji Tuhan itu. Karena kalau bicara janji, ibarat orang sedang jatuh cinta. Tentu cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah. Ada yang mengucapkan cinta dan ada juga yang menerima dan meresponinya. Cinta itu bisa berjalan dengan baik jika kedua belah pihak bisa saling menerima. Nah, tema kita hari ini adalah kunci menerima janji Tuhan. Setiap kita senang yang disebut sebuah janji. Walaupun kadang-kadang janji itu mengecewakan, tapi setiap manusia senang yang namanya janji. Ya. Saya sedang doakan, dan saya ajak kita mendoakan. Ada orang yang bernasar, kalau proyek ini tuntas, maka satu tempat ruko dipersembahkan untuk GBI Kemadau. Amin. Amin. Doakan saja. Haleluya. Nah, itu janji. Tapi saya tidak percaya dengan janji manusia. Saya percaya janji Allah. Saya percaya orang berikan janji itu bukan kebetulan. Itu Tuhan pakai. Setuju? Sebagaimana Alkitab berkata kepada murid-muridnya, jangan khawatir akan hidupmu, sebab akan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Masalah orang itu binasa itu urusan lain. Tapi masalah janji Tuhan bisa Tuhan pakai siapa saja. Betul? Ya. Jadi kita ini sebagai orang Kristen tidak sedikit mengatakan halal haram. Karena Tuhan bisa pakai segala cara. Tuhan bisa pakai perempuan bernama Rahab yang profesinya seorang pelacur menyelamatkan satu bangsa. Ya, menyelamatkan dua pengintai. Dan dari dua pengintai itu seluruh bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan dan menerima janji Tuhan. Tuhan bisa pakai Rut yang bukan orang Israel, tapi dari garis keturunannya Raja Daud lahir. Dan dari garis keturunan Raja Daud lahir namanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan pakai apa saja untuk menepati janjinya. Jadi kalau ada orang berjanji, bukan kepada orang itu kita percaya, tetapi kepada Allah. Karena manusia itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, yang didorong hati pikirannya dan mulutnya untuk berbicara. Katakan amin. Nah, makanya saya doakan itu supaya Tuhan bekerja. Nah, kalau Tuhan sudah bekerja, orang yang menjanjikan tidak punya alasan untuk tidak menepatinya. Karena saya nggak menuntut sama dia. Saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah terjawab ini. Ya. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lakukan hari ini untuk meresponi janji Tuhan, di dalam Ibrani 10 ini Tuhan berbicara kepada kita. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dia begini.
janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, yang artinya orang ini timbul tenggelam. Ya, kecuali misalnya pekerjaannya kayak Pak Marianto, hari Minggu dia masuk kerja. Kadang-kadang Pak Saiber juga masuk kerja karena pekerjaan semua. Ya, tapi sekarang ada solusinya, ada YouTube kita, bisa mendengar di sana. Hanya butuh kuota 10.000 kali, 10.000 rupiah kalau memang terpaksa. Ya, jadi kita harus punya komitmen untuk beribadah. Nah, di dalam Keluaran mengatakan, dia bilang begini, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka dia memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan juga menjauhkan penyakit di antara kamu, di tengah-tengahmu, di bangsamu. Tuhan menjauhkan sakit penyakit. Itu dampaknya beribadah. Dan macam-macam penyakit, bukan secara fisik, bisa secara jiwa, bisa secara apa saja. Ya, itu kita harus beribadah. Ya. Orang mengatakan, orang yang udah rajin ibadah aja nggak beres hidupnya. Ya betul, gereja memang bukan untuk orang sempurna. Betul nggak? Nah, orang yang ke gereja aja belum benar hidupnya sepenuhnya, apalagi yang nggak pernah dengar firman Tuhan. Jadi nggak usah dimasalahkan. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, jadi kita ini harus melatih diri. Paulus mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, hari ini dan seterusnya. Contoh sederhana, Daud mengatakan, keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Artinya, waktu orang tua ini hidup benar, anaknya belum melihat, belum menikmati, tapi keturunannya pasti diberkati. Contohnya Daud. Salomo, puncak kesuksesannya waktu jadi raja, tidak ada orang miskin. Waktu Ratu Seba berkunjung ke Israel, dan ini orang yang kaya. Nah, sepanjang perjalanannya dia memberikan hartanya, membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin. Tapi begitu dia sampai ke Israel, apa yang dia bawa, orang Israel nggak perlu. Kenapa? Karena semua mereka diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, kemudian saudara, waktu dia melihat karya yang dikerjakan oleh Salomo, dia terkagum akan Tuhan. Kenapa Salomo diberkati? Oleh karena dia punya bapa yang bernama Daud, bukan orang yang sudah sempurna, yang orang yang pernah jatuh bangun dalam hidupnya, tapi dia mencari Tuhan. Dia tidak pernah menyerah dalam kelemahannya. Apa yang terjadi? Anak-anak Daud diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Daud, orang yang terobsesi dengan hadirat Tuhan, orang yang antusias beribadah kepada Tuhan, sehingga dia mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Tetapi mari kita saling menasihati, artinya saling mengingatkan. Saya juga kadang perlu diingatkan. Siapapun kita perlu diingatkan, bukan menghakimi. Beda ya. Mengingatkan dan menghakimi itu berbeda. Kalau saya mengingatkan Bu Mary, bahasanya berbeda. Tapi kalau saya menghakimi Bu Mary, beda ceritanya. Saya akan ngomong sama teman saya ini bernama Happy. Tahu nggak Bu Mary? Begini. Itu namanya menghakimi orang. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang beres dari hati saya terhadap Bu Mary, saya akan ngomong, Bu, kan nggak pas nih. Memang saudara, kalau diingatkan itu nggak enak, betul nggak? Ayo, yang diingatkan itu enak atau tidak?
Nggak enak. Tapi Alkitab berkata, seorang sahabat memukul dengan cara yang baik, tapi seorang musuh mencium, tapi dengan catatan ada pedang yang terhunus. Itu Alkitab yang mengatakan. Ya, dan semakin giat melakukan, menjelang hari Tuhan mendekat. Gak usah aku ngomong kiamat, hidup kita ini tidak pernah tahu. Baru-baru ini, baru tadi pagi saya di WA dari BPDGB, di WA salah satu rekan kami hamba Tuhan, baru mau masuki tahun baru, dan di WA telah meninggal dunia. Masih muda, orangnya ganteng, masih muda. Ya, ada juga Nima cerita, abang saya meninggal. Artinya mati itu bukan tua atau muda. Ya. Oleh karena itu, kita ini selagi masih ada kesempatan, selagi nafas ada, ayo kita harus memiliki dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini harus kita lakukan. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi malah kita saling menasihati, ya, saling mengingatkan. Misalnya hari ini si anak ke gereja tanya, "Shalom, apa kabar? Kenapa kemarin? Apa ada sesuatu kah?" Bukan bilang begini, ini orang yang nggak pernah ke gereja. Itu namanya menghakimi orang. Pernah nggak saya mengatakan itu sama Pak Sember? Pak Sember itu nggak pernah ke gereja. Ngapain aja sih? Tidak pernah. Saya tanya kabar, apa kabar Pak Sember? Tapi sebetulnya saya mengingatkan, Pak, jangan lupa gereja ya. Loh iya kan? Tapi Pak Sember nggak tersinggung, karena apa? Bahasa saya itu baik. Karena saya tahu juga ada tugas. Kalau diperintah komandan, tugas hari ini, ya tugas. Kan begitu. Ya. Tetapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Selagi kita masih hidup, masih sehat, ayo kita sungguh-sungguh. Jangan sudah stroke dulu baru, Pak, nanti kalau saya sembuh, saya melayani Tuhan, saya sungguh sama Tuhan. Saya bilang terlambat. Kenapa waktu sehat nggak ada komitmen demikian? Ya enggak? Kenapa waktu masih energinya luar biasa, tidak punya komitmen dengan Tuhan? Begitu udah sakit, udah stroke, pokoknya kalau saya sembuh, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terlambat, saya mau bilang. Justru sekarang ini waktu kita sehat, harus lebih giat dengan Tuhan. Haleluya. Nah, baik. Nah, ini harus kita lakukan. Tertanam di gereja lokal ini. Siapapun hamba Tuhan senang kalau jemaat itu banyak. Betul enggak? Amin. Betul enggak? Amin. Tapi saya akan berbicara secara objektif. Bukan supaya jemaat ini besar. Tapi saya mengatakan kenapa kita harus perlu tertanam gereja lokal. Apapun panggilan kita, mau seorang penginjil, mau seorang apapun, kita perlu punya rumah. Ya. Kenapa? Karena di rumah ini, kalau kita punya rumah, maka otomatis kita punya Bapa di dalamnya yang senantiasa memberikan kita makanan rohani, yang selalu mendoakan kita. Nah, kalau sini saya sebagai Bapak rohani, sebagai pendeta, tugas saya apa? Yang pertama menjadi pendoa syafaat bagi kita semua. Yang kedua, memberitakan firman Tuhan secara objektif. Yang ketiga, melayani. Melayani bagaimana? Kunjungan. Apalagi kesulitan tentu kita berbagi pendapat. Makanya kalau ada jemaat banyak curhat ke saya tidak pernah ketika Pak, orangnya begini sama saya selalu objektif. Tanpa mematahkan semangat yang curhat maupun juga yang sedang dibicarakan. Amin. Nah, itu namanya kita punya gereja lokal, kita punya Bapa. Kan gitu. Makanya perlu
sampai mati. Gereja bertanggung jawab pada jemaat sampai ke pintu kuburan. Ya nggak mungkin lagi kita layani orang yang mati kan. Yang kita layani keluarganya yang ditinggalkan. Jadi dari lahir, penyerahan anak, menikah, pendetaan yang berkati, mati pun juga pendetaan yang berkati. Memberkati, memakamkan, salah lagi. Terlalu semangat ya. Pernah saya doakan orang sakit kepala karena sakit semangatnya. Dalam nama Yesus hilang kepala. Aduh, saya minta maaf karena sakit semangatnya gitu. Benar itu loh. Sakit semangatnya harusnya sakit kepala hilang malah kepala hilang. Untung langsung copot. Tapi Tuhan tahu hati saya ya. Pada kejadian itu ya. Jadi perlu kita lakukan. Nah di gereja ini banyak yang saya berkata pernikahan, saya konseling. Ya, ada sudah sampai di Ceko, ada lagi yang sudah di Kanada, banyak. Waktu kita Natal kemarin kan saya on kan di mimbar ini kan, cukup nggak cukup dana, pasti kita Natal di Hotel Kaisar. Dananya kurang. Siapa yang pilih? Saya nggak pernah terpikirkan. Teman saya dari Ceko telepon. Mr. Petrus, ya, kan istrinya ada di mana tuh? Di grup kita. Oh iya, ini ada persembahan itu Natal. Saya bilang, haleluya. Teman saya juga di Irlandia juga hubungi. Kita nggak minta. Nah, karena apa? Dia merasa dia masih punya gereja di Indonesia. Nah itu yang kita, salah satu contoh, meskipun sudah jauh. Nah, dia sudah ada lagi teman saya di luar negeri itu jauh. Setir masalahnya dari besar sampai kecil kami tahu sebagai suami istri di rumah. Masalahnya ada. Dan itu yang saya kumpulkan sampai hari Tuhan. Ya itulah gunanya kita punya Bapa rohani, punya gereja. Loh pertanyaan berarti saya nggak boleh ibadah di tempat lain? Boleh, saya bilang nggak boleh. Boleh kalau kondisinya nggak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Yang penting harus beribadah, ya kan? Kedua harus punya rumah. Rumah kita ini adalah JB Kemadau di tempat ini. Tadi kewajiban saya sudah ada. Kewajiban jemaat ya setia bersama-sama. Jadi saya punya kewajiban, jemaat punya kewajiban. Jadi tentang gereja lokal. Nah kemudian ketika kita tertanam gereja lokal ini harus konsisten. Kita ibadah. Kecuali tugas ada kalau tentara, polisi, tiba-tiba komandan perintahkan atau karyawan apalah ya, ada yang memang sisifkan kerjaannya. Ya saya pahami itu. Tapi komunikasi kita tetap harus ada. Katakan amin. Amin. Harus. Siapa tahu melalui komunikasi itu kita sudah sama-sama doakan Tuhan, biarlah jemaat GBI Kemadau yang satu ini punya pekerjaan tetap supaya 1 minggu bisa libur, hari Sabtu untuk keluarganya, hari Minggu untuk beribadah. Kan bisa saja. Doa itu kan bisa hari ini dijawab, bisa besok, bisa lusa. Bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tapi kalau lebih banyak mendoakan, itu jauh lebih baik. Amin. Amin. Makanya dalam hidup ini jangan pernah cari musuh. Saya itu paling enteng hidupnya, kenapa? Saya nggak punya musuh. Tapi jangan salah, mengecewakan orang saya banyak. Betul nggak? Benar. Karena bagaimanapun saya sebagai seorang hamba Tuhan, tidak bisa saya paksa orang harus setuju dengan saya. Tapi saya pastikan diri, saya tidak punya musuh. Kapan? Pada waktu orang yang datang kepada saya dan berbicara, saya layani setulus hati. Amin. Ya? Ada lagu setulus hati. Nah, saya nggak hafal karena udah lama saya tinggalkan. Haleluya. Jadi konsisten, harus latih. Ya, kami dalam pengembalaan dari tahun 2000 berapa ya?
2010 ya. Kami setia, bangun pagi. Kadang-kadang saya bangun jam 5, jam 6, kita udah siap. Dan sebelum berangkat ke sini, malamnya saya mulai berdoa atau pagi ini berdoa untuk melepaskan doa bagi seluruh jemaat. Dan sebelum saya mengembalakan, saya 8 tahun jadi pengerja, saya setia. Tanpa diperintah saya udah beres. Makanya sedikit saya ngerti sound system. Saya sedikit ngerti manajemen administrasi, karena saya 8 tahun ngurus di sana. Dari sebelum saya di pendeta, saya mau konseling pernikahan karena nggak ada orang. Sebelum menikah udah mengkonseling orang, karena menggantikan gembala saya. Lakukan. Dan sebelum menjadi full timer, pernah praktek juga. Ya di sini beberapa bulan lalu pernah khotbah di sini juga salah satu ya, yang pernah saya praktek sana. Dan waktu di tempat yang lama juga datang di mana saya praktek juga di sana. Mereka berusaha mencari saya berkunjung. Kenapa? Waktu saya mengabdi sebagai pengerja, saya berikan yang terbaik. Orang lain bisa bersungut-sungut, orang menghina-hina gembala saya, tapi saya memilih untuk tidak berkomentar apapun. Nah, siapa yang belum tahu hari ini saya jadi seorang gembala? Ya enggak? Nah begitu sudah melewati itu, saya udah menasehatin junior-junior saya, adik-adik saya. Kenapa? Sudah melalui semuanya itu. Maaf saudara, menyuci baju gembala, mensetrika bajunya. Mohon maaf ya, luar dalam kita cuci semua pakaian. Habis selesai cuci pakaian ibu gembala, bapak gembala dan anak-anaknya, kita harus bersihkan gereja. Bersih gereja, kita harus nyapu halaman rumah. Selesai nyapu halaman rumah, kita harus masak. Ketika sampai di atas mimbar ini, itu proses yang Tuhan bentuk. Ya. Itu 23 tahun yang lalu saya melewati sini. Konsisten. Habis selesai hari Minggu, malam minggunya harus saya khotbah dari pemuda, kadang-kadang jadi pemimpin pujian. Di hari Minggu kadang-kadang juga seorang WL, kadang jadi pengkhotbah. Kadang-kadang juga semuanya dalam 1 bulan saya harus khotbah menggantikan gembala, karena gembala sedang pergi ke Jawa. Saya lakukan. Dan dalam usia yang muda pada waktu itu saya tawarkan, kamu mengembalakan, ada gereja yang sudah jadi ini, kesejahteraannya ini, tinggal di pastori ini. Tapi ya waktu itu saya nggak terima. Kenapa? Ya memang nggak siap, masih usia-usia yang sangat muda kan. Perjalanan ada prosesnya. Konsisten dalam beribadah. Dalam ibadah itu ada tanggung jawab. Kemudian kita harus memiliki komunitas rohani, yaitu family altar. Ya ini tempat itu diskusi rohani, bukan debat rohani. Jadi kita kumpul 5 orang, 3 orang, kita diskusikan firman Tuhan. Hari ini misalnya khotbah hari ini, apa kira-kira yang kita pahami dengan firman ini? Kita diskusikan di kelompok ini. Gak usah banyak-banyak, 5 orang paling banyak, supaya kebagian. Kemudian saling mendoakan. Lalu kemudian doakan gereja, mendoakan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Komunitas rohani. Alkitab mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, maka secara otomatis juga lama-lama kita ikut dengan kesalahan. Makanya perlu komunitas roh. Ini kuncinya. Memasuki tahun 2023. Kemudian mau dimuridkan. Di gereja kita itu ada sekolah orientasi melayani. Melayani bukan berarti harus jadi seorang pendeta. Melayani artinya belajar, mau diajar dan juga mau mengajar. Artinya kita di sini harus diajar, ada kelasnya khusus keselamatan, Holy Spirit, Divine Healing and Blessing dan second coming. Nah, kalau sudah dapat ini, saudara, Anda bisa menginjilin orang.
ayatnya bisa kita tahu di mana, letaknya di mana. Kita jadi berkat. Kalau orang tanya sesuatu, orang iman kita bertanya sesuatu, kita bisa jawab. Kenapa? Sudah belajar. Dan kalau ada panggilan selanjutnya, bisa saja dipanggil sebagai seorang seperti Rasul Paulus, melayani Tuhan sambil bekerja. Ya. Pak Edward bisa melayani Tuhan sambil jadi seorang guru. Waktu mengajar, menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Itu kan melayani Tuhan juga, betul tidak? Melayani Tuhan juga. Menjadi ibu rumah tangga juga. Siapa bilang ibu rumah tangga pengangguran? Ibu rumah tangga itu punya peranan penting. Bisa membawa suaminya naik, bisa juga membawa suaminya turun. Itu hebat. Ya. Kalau di pendoa yang luar biasa, pastikan suaminya juga naik. Makanya perlu ada hubungan, komunikasi, keharmonisan dalam keluarga karena saling menolong. Jadi muridkan. Kristen sejati harus menjadi murid, dan murid sejati harus memuridkan. Bukan ahli dulu. Kalau terlalu ahli, kebanyakan mikir nggak akan pernah bertindak. Kalau memang kunci kesuksesan itu orang ahli, tentu para dosen-dosen kita ini sudah kaya raya, betul nggak? Betul nggak? Tapi kenapa banyak ahli-ahli profesor tidak kaya, tidak sukses? Karena terlalu banyak strategi, bertindaknya sedikit. Tapi coba, mahasiswanya hanya lulusan ke-1, bisa menjadi CEO. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu, dia praktekkan. Dia tahu, dia kerjakan. Bukan berteori. Teori itu gampang dipelajari. Yang sulit itu mengeksekusi lapangan. Makanya jangan heran ya, kalau dulu pernah mantan gubernur kita yang dikatakan orang hebat pengetahuannya, tapi nggak ada yang bisa dikerjakan. Iya kan? Nggak ada dikerjakan. Nggak ada. Tapi orang yang tidak ahli, nggak ada gelar profesornya, begitu dipercayakan menjadi pemimpin kepala daerah dalam waktu yang singkat, dampaknya kelihatan. Kenapa? Tidak terlalu banyak mikir, tapi dia pikir lalu dikerjakan. Ya, sama. Kita tahu firman Tuhan, biar sedikit tapi kita perhatikan. Perjalanan nanti akan menuntun kita sampai kita bisa, dan bisa-bisa juga menjadi seorang ahli di dalam perjalanan itu. Ada pembantu rumah tangga. Ini pembantu rumah tangga. Heran saya juga ya. Dia seorang pembantu, tapi bisa dia memimpin sebuah kelompok yang namanya family altar. Dan yang dipimpin apa? Dia bukan pembantu rumah tangga juga. Ada orang yang usahawan, kumpul mendengarkan. Kalau saya lihat apa yang dibicarakan, aduh, gak populer gitu. Tapi herannya, orang tertarik dengan dia. Kenapa? Karena dia melakukan sesuai apa yang ada di hatinya. Dia nggak tahu. Bukan seperti teori yang dia pelajari. Contoh misalnya begini. Tuhan Yesus itu ajaib. Ada mujizat dalam namanya. Yang mereka doa. Ada orang sakit, mereka doakan sembuh. Khotbahnya hingga masuk akal lah ini khotbahnya. Tapi karena hatinya melekat sama Tuhan, firman Tuhan dia baca, dia praktekkan, kuasa Tuhan datang. Itu orang sederhana, orang yang masih hidup sampai hari ini. Hebat. Orang yang sederhana bisa berubah. Kenapa? Karena dia mau dimuridkan dan juga mau memuridkan. Bukan karena mampu, tapi karena dia mau. Tuhan berikan kemampuan bagi orang yang mau. Nah, jadi itu ya. Itu respon kita yang pertama. Tertanam di gereja lokal. Dan ketika kita tertanam di gereja lokal itu, maka kita harus konsisten dalam beribadah. Yang kedua, kita harus memiliki komunitas rohani, yaitu family altar.
Dan yang ketiga, kita harus mau dimuridkan. Dan kita juga harus mau memuridkan. Kapan? Ya perjalanan yang menentukan. Amin. Yang kedua, menabur benih. Kita hari-hari ini harus banyak menabur. Tabur apa itu benih? Yang pertama, kita baca terlebih dahulu 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Sama-sama ya. Kelihatan nggak di atas? Kalau yang kelihatan bisa dibaca sama-sama. Kalau nggak lihat di HP. 2, 3, ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya daripada menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi orang yang senang menabur tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan baginya benih untuk ditabur dan juga roti untuk dimakan. Maka dari itu hari ini kita harus menabur. Tadi saya sudah bicara manifestasikan waktu kita dalam beribadah kepada Tuhan. Salah satu menabur. Nah, setelah menabur, Tuhan menyediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan, dan juga melipat gandakan buah-buah kebenaran. Jadi, kita semakin hari semakin benar, dan juga semakin hari kita tidak pernah kekurangan karena Tuhan yang memberkati kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Yang pertama, peduli pada sesama. Ini penting. Peduli kepada sesama bukan masalah mampu. Ini masalah ada kemauan. Contoh sederhana, yaitu Lukas 10 ayat 25 ayat 37. Ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yaitu orang Samaria yang murah hati. Nanti baca aja nih. Jadi ceritanya ini, orang Samaria murah hati ini, ada seorang dalam perjalanan ke Yeriko. Dia dirampok, dan bukan dirampok, tapi dipukuli juga sampai setengah mati. Nah, waktu itu lewat seorang Lewi. Ya, Lewi itu termasuk keturunan imam. Dia melihat dari kejauhan, dia menyingkir dan lewat, menghindari kesulitan orang kan. Lalu kemudian datanglah seorang imam. Nah, imam ini bisa bicara sebagai seorang pendeta seperti saya, yang biasa khotbah. Begitu dia melihat, dia menyingkir dan membiarkan. Tetapi orang Samaria ini, dia bukan imam, bukan keturunan Lewi. Karena apa? Orang Samaria itu adalah suku yang kehidupan rumah tangga tidak beres, yang pernikahan campuran, lalu dikucilkan mereka dari Israel, dari disingkirkan menjadi orang Samaria. Itu namanya suku orang Samaria. Artinya orang ini orang yang najis bagi orang Israel. Mereka ditolak. Nah, orang Samaria ini begitu dia melihat orang yang sedang celaka dalam kemalangan, ini bukan yang melihat, tapi dengan tergerak hati oleh belas kasihan. Sehingga apa terjadi? Dia pegang orang itu, dia balut luka, lalu dia naikkan di atas keledainya, kemudian diantarkan ke penginapan, dan dia berpesan kepada pemilik penginapan. Yang pertama, saya serahkan uang untuk kamu gunakan, supaya orang ini kalau ada belanjaannya, ini bayarannya. Dan kalau masih kurang dari itu, tunggulah, aku akan kembali dan saya akan membayarnya. Nah, ketika orang Farisi berbicara kepada Tuhan Yesus tentang sesama manusia, nah ini ilustrasi dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan tutup dengan kata terakhir, siapakah sesama manusia menurut kamu? Sesama manusia dikatakan adalah orang yang memiliki belas kasihan. Katakan amin. Amin. Jadi orang yang memiliki belas kasihan, orang ini mungkin bukan sesama manusia. Karena apa? Mungkin orang ini bukan terbuat dari tanah, tapi dia terbuat dari tanah sengketa. Makanya dia tidak punya peri kemanusiaan. Jadi dalam hal ini bukan
belakang siapa agamanya, apapun latar belakang sukunya, sebagai sesama manusia, kita wajib peduli. Jangan lari dari masalah. Ya. Peduli pada sama. Yang kedua, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya. Memperhatikan pekerjaan Tuhan itu, gereja ini apa yang Anda bisa perbuat? Bukan disuruh, tapi apa yang tergerak di hatimu. Ini harus saya perbaiki, ini. Ini kurang pas. Lakukan. Itu namanya memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ada sesuatu yang perlu saya kerjakan. Oh ini, saya ini juga sama saudara. Saya memperhatikan pekerjaan Tuhan, bukan hanya tempat ini. Gereja lain juga, ada 20 gereja di bawah kita. Dan itu bukan GBI. Berbagai macam denominasi. Sebelum pandemi kita kirim pengkhotbah. Bukan hanya kita kirim pengkhotbah, kita kirim juga persembahan. Natal kemarin ada Natal sebuah gereja, teman kami, teman kita yang selama ini selalu bermitra dengan kita dalam pelayanan. Saya diminta untuk khotbah di KKR Natal. Karena saya nggak bisa datang, saya utus teman hamba Tuhan yang salah satu gembala juga mitra kita. Tapi itu bukan datang ke sana dengan tangan yang hampa, tapi datang ke sana dengan memberi. Amin. Loh, gereja ini kaya, bukan masalah kaya Pak. Ini masalahnya peduli. Karena hanya dengan peduli kita dipedulikan. Hanya dengan menabur kita menuai. Hanya dengan memberi kita akan menerima pemberian dari Tuhan. Dan yang ketiga, perhatikan orang miskin. Catat baik-baik. Orang miskin yang punya kerinduan atau mau berusaha. Nah ini orang ini anak sekolah, keluarga miskin, tapi dia berjuang untuk sekolah. Orang tuanya miskin secara materi, tapi anak-anak dia berjuang bagaimana sekolah. Bukan orang-orang yang di pinggir jalan sana lampu merah minta-minta, itu udah gak benar. Bagi saya gak tergerak. Saya lebih tergerak karena saya lihat orang buta. Tahu kan orang buta? Jualan kerupuk, jalan. Nah orang seperti ini wajib dan wajar untuk kita tolong. Katakan amin. Atau orang sudah tua tapi masih berusaha. Bukan anak muda masih ganteng, keren, di pinggir jalan minta-minta. Kayak gitu-gituan gak perlu. Atau orang gak punya tangan, itu beda cerita. Saya kadang juga memperhatikan gimana ya. Pernah saya ketemu di Saharjo dulu, tempat gereja kita lama. Ada orang gak punya tangan, dua-duanya jalan. Nah itu wajar kita tolong. Wajib kita tolong. Itu pun orang ini saudara tidak minta-minta. Dia bekerja dengan mendorong gerobak, berjualan. Jadi jalannya begini. Kayak gitu. Tapi kalau orang masih sehat, itu nggak perlu. Nanti kebiasaan. Dulu pernah di Depok saya lihat pengamen. Anda tahu dia punya rumah, dia punya pembantu di rumah. Kerjaan suami istri pengamen. Ajaib, jangan bilang pengamen itu miskin. Siapa bilang? Apalagi kalau jago dia nyanyi, mantap lagi. Kita harus perhatikan orang miskin yang punya kemampuan untuk mau maju. Katakan amin. Ada orang mungkin putus sekolah, tapi dia pengen belajar. Ya kita harus bantu. Nah, di gereja kita juga ada mitra kita dengan pemerintah. Untuk orang-orang yang putus sekolah, kita masukkan ke sana. Untuk menempuh ujian paket A dan B sampai C.
Dan juga ada kuliah yang kita bermitra juga di Surabaya. Kita kirim orang ini ke sana. Gratis asramanya, uang kuliahnya gratis sampai dia selesai. Ada bermitra. Bagi orang yang miskin, tapi orang ini mau maju. Bukan orang yang miskin, tapi mentalnya mental. Haleluya. Ya. Nah, yang ketiga, saya tutup di sini. Mengembalikan milik Tuhan. Kalau ini saudara, saya selalu ajarkan, saya tidak pernah sungkan mengajarkan ini karena memang kunci supaya jemaat diberkati. Dan kami juga lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan dari saya masih belum menikah, saya lakukan. Mengembalikan milik Tuhan. Apa itu milik Tuhan? Malaki 3 ayat 10. Sama-sama ya, kita baca 2-3 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Apa itu perpuluhan? Misalnya saya punya gaji, karena saya nggak punya gaji bulanan, slip gaji. Artinya setiap saya terima persembahan, taruhlah 100.000, berarti 10.000 harus saya kirim ke gereja, ke rekening gereja. Meskipun saya gembala jemaat, saya juga taat melakukannya, mengembalikan persembahan per bulan. Nah, kalau bicara kami sekeluarga, saudara, mungkin lebih dari perpuluhan. Ya kan? Jadi kalau ada gaji 2 juta berarti 200.000. Sebelum kita memberi pada keluarga, kepada siapapun, maka wajib sisakan. Langsung pisahkan. Sekarang udah canggih kan, bisa mobile, bisa QR code. Kita sudah ada QR code di belakang. Di kursi juga ada, bisa lihat. Tinggal transfer perpuluhan. Dan ini kami lakukan. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan yang pertama ada perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Maksudnya apa ini? Ketika ada orang yang sakit, adalah saudara-saudara kita, jemaat kita yang kekurangan, gereja dengan mudah memberkati mereka. Dari mana? Dari persembahan per bulan. Nah, kemudian Tuhan ngomong, Tuhan menantang kan, uji. Ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini firman. Jadi hari ini saya akan tantang kita. Kalau Anda mau tekun dan perpuluhan sepanjang bulan itu, Tuhan akan berkat saudara. Saya akan ganti 2 kali lipat per bulan saudara. Apa yang terjadi saudara? Tingkat-tingkat langit Tuhan bukakan, dan juga saudara, Tuhan itu memagari harta kita yang lain. Pernah kami alami saudara, agak silah kami mengembalikan perpuluhan, tapi pendapatannya sama, tapi pengeluarannya kok banyak ya. Nanti kalau selanjutnya bacalah, kita menyimpan dalam pundi-pundi yang berlubang. Kemudian saudara, pengeluaran ada raja. Tapi ketika mulai kembali kami melakukan itu, kesulitannya jauh lebih berat, tapi tidak empot-empotan seperti yang sebelumnya. Ini pernah kami mengalami seperti itu. Dari saya belum nikah juga saya mengalami hal yang sama. Akhirnya mulai saya taat, kembalikan perpuluhan. Waktu pertama saya bekerja, gaji saya 500.000. Berarti harus saya kembalikan 50.000 waktu itu. Zaman itu gede. Kalau saya ingat 150.000. Berarti sisanya tinggal 300.000 kan? Nah, ongkos sebulan itu dulu itu naik Metro Mini itu 500 rupiah. Sempat 500. Nah, kali 30 hari 2 kali naik.
Ya. Berarti sisa berapa itu? Bisa-bisa sekitar 50.000. Berarti tinggal 250.000. Belum makan. Nah dulu itu Rp1.000 kalau makan. Kadang-kadang makan itu kadang sisanya hanya 100.000. Tapi Anda tahu, saya bisa mengirim ke kampung waktu itu 500.000. Aneh ya? Aneh enggak? Itu betul. Betul gaji saya kecil, tapi berkat Tuhan itu loh yang gak terbatas. Amin. Waktu itu gajinya 500.000, tapi saya bisa beli motor. Bukan saya beli pakai uang saya. Waktu saya melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, tergerak hati seseorang memberikan saya hadiah motor. Itulah pertama kali saya punya motor di Jakarta. Pertama kali dalam hidup saya punya motor. Motor Jiangsu, motor Cina, 70 cc zaman itu. Wih, saya bangga. Pakai matan kan? Dulu beli bensin itu udah Rp1.000, udah penuh itu tangki. Karena masih kurang. Saya bangga waktu itu, wah luar biasa. Inilah kalau kita mentaati. Coba tes. Kalau nggak percaya bisa omong ini. Terus saya bilang, kalau Tuhan nggak menempati janjinya, saya akan ganti 2 kali lipat. Amin. Memang nggak mudah. Dan perpuluhan ini, saudara, perpuluhan ini bukanlah memberi. Perpuluhan adalah 10% dari pendapatan kita. 10% itu bukan memberi, tetapi mengembalikan milik Tuhan. Kembali. Ya. Tapi selanjutnya, kalau kita memberi kepada saudara, itu sebut persembahan khusus. Itu baru memberi. Yang kedua, persembahan khusus. Nah ini baru memberi. Ya, memberi itu memberkati keluarga, mungkin bagi-bagi. Ada keluarga kita yang belum beruntung, ya kita kasih berapa. Atau mungkin misalnya kita memberkati orang, kita kasih apa. Itu baru hitungan memberi. Jangan memberi dulu, baru perpuluhan. Perpuluhan dulu, baru memberi. Karena itu hukumnya wajib. Loh, itu kan perjanjian lama, siapa bilang? Sebelum ada hukum Taurat, Abraham telah berlatih diri mengembalikan perpuluhan. Baca nanti Kejadian ya, Kejadian pasal 12, 13, 14, itu situ jelaskan. Ketika Abraham berhasil dalam pekerjaannya, dia mengembalikan perpuluhannya kepada Raja Salem yang disebut Melkisedek. Ketiga, melayani Tuhan. Melayani bukan berarti harus jadi seorang pendeta. Ini juga pelayanan, yaitu duduk di kaki Tuhan. Ada lagunya, beriku hati untuk mengasihi, beriku hati untuk menyembah, untuk menyembah, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Siapa wanita ini? Wanita ini itulah wanita yang datang pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu wanita perempuan yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yesus sebentar lagi akan disalibkan dan mati. Nah, sebelum Yesus disalibkan, wanita itu datang ke hadapan Tuhan Yesus sambil menangis. Lalu kemudian air matanya kena pada kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia lap pakai rambutnya.
kemudian dituangkan dengan minyak alabasta yang harganya mahal. Anda tahu siapa dia? Dialah wanita yang tertangkap basah pada orang Israel, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Kalau menurut hukum Musa, dia harus dibunuh. Tapi kata Yesus, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biar dia orang pertama melempar dengan batu. Tidak satu pun yang melempar dengan batu. Dan dia bertanya kepada perempuan ini, adakah yang menghukum kamu? Oh tidak ada. Saya pun tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dan sejak itu hidupnya berubah. Dan sebagai ucapan syukurnya, dia melayani Tuhan. Yaitu apa? Membasuh kaki Tuhan Yesus. Artinya saudara, kalau kita membasuh kaki Tuhan Yesus, kita mulai melayani Tuhan. Tidak harus di pengurus gereja. Melayani Tuhan, kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Menjadi pendoa syafaat. Itu juga bicara dulu di kaki Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa ingin terbesar di antara kamu, hendalah ia menjadi pelayan. Dan siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi yang mulia. Artinya orang ini harus memiliki hati yang senantiasa hormat kepada siapa. Tutur katanya, sikap hidupnya, cara bergaulnya, cara berpacarannya juga harus berbeda bagi anak-anak muda yang belum menikah. Amin. Amin. Saudara, saya akan bersaksi bersama. Selalu saya ngomong juga sama anak-anak. Kamu punya mama yang jauh dari orang tuanya. Dari Sumatera, pergi ke Bandung, ke Riau, lalu kemudian pergi lagi ke Brebes melayani Tuhan. Lalu kembali ke Jakarta bekerja sambil melayani. Dan pria yang pertama yang dia kenal, yang sekarang menjadi suaminya, satu-satunya adalah Petrus. Kenapa? Dia menjaga pergaulannya. Dia tidak takut tidak dapat jodoh. Karena itu jodoh dari Tuhan, tidak bisa kita tetap bersama. Karena menjaga hidupnya yang benar di hadapan Tuhan, maka dia mendapatkan suami yang terbaik. Betul nggak boleh? Iya. Menjaga hidup melayani Tuhan dari sebelum menikah sampai hari ini, tetap melayani Tuhan. Ini pelajaran bagi anak muda yang lain. Jaga hidup kita bersih. Cara berpacaran boleh. Saya senang, tapi harus dengan cara yang benar. Bukan, karena sebetulnya orang Kristen tidak mengenal istilah pacaran. Yang dikenal itu istilah tunangan. Kalau pacaran itu kan untuk mengenal lawan jenis kan. Tapi kalau untuk tunangan, mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberkatan yang kudus. Bagi saya masa lalu adalah Tuhan lupakan. Mungkin masa lalu kita udah kacau banget. Yang penting mulai hari ini tahun 2023 ini, adik-adik saya yang belum menikah, jaga kekudusan hidup sampai nanti Tuhan memberkati kita, di mana Tuhan berkata, mereka bukan dua, tapi satu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan itu doa saya. Kalau yang masa lalu itu udah lupain. Itu masa lalu yang kelam itu gak perlu diingat. Karena kita gak hidup dengan masa lalu. Kita hidup dengan masa depan. Jangan bangga dengan masa lalu. Atau juga jangan sedih dengan masa lalu. Atau trauma dengan masa lalu. Apalagi dihantui dengan masa lalu. Mulailah hidup yang baru. Karena kita di tahun yang baru. Amin. Hari ini kita pasang perjamuan kudus, yaitu di mana kita menyatu dengan diri Yesus. Amin. Persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari bersama-sama nyanyikan lagu ini.
Beriku hati untuk mengasihi, beriku hati untuk menyembah, untuk menyembah, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang merapimu. Saudara, nanti pada minggu kedua adalah waktu di mana kita mengembalikan pertumbuhan. Nanti minggu depan satu persatu pada saat kita persembahan maju ke depan membawa pertumbuhannya, nanti kota itu saya bawa ke depan dan kita doakan. Amin. Amin. Jadi supaya apa saudara? Anda tidak sekedar hanya memberi, tapi juga saya berdoa di tempat membagi supaya kita semua diberkati. Saya mengajar kita untuk semua bukan supaya gereja ini kaya atau cuma supaya pendetanya kaya, enggak. Kami Tuhan sudah berkati dengan cara yang lain. Saya rindu kita semua diberkati jemaat Tuhan. Amin. Nanti dampaknya akan dahsyat. Jadi minggu depan sebelum saya khotbah, pas kita persembahan, pas baik sebelum khotbah kita maju memberikan perpuluhan kita. Amplopnya ada di belakang, atau juga dalam bentuk sudah di QR code tapi ada print outnya dan sebagainya, bisa dikirim ke tempat ini. Kita doakan bersama-sama. Amin. Beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk bersemangat, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk mengasihi, beriku hati untuk mengasihi Yesus. Beriku hati ya untuk menyembah, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Hari ini kami akan masuk perjamuan kudus, di mana kami memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Di mana kami makan tubuh dan darah-Mu yang terpecah-pecah dan yang tertumpah atas kami untuk menebus kami dari dosa, dari kutuk dosa,
baik dosa pribadi maupun dosa kutuk nenek moyang, lepas dari kehidupan kami melalui darah Yesus. Oleh sebab itu Roh Kudus, tawan kami, ambil alih seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk perjamuan kudus ini. Mari kuduskan kami seluruh. Di dalam nama Yesus kami berdoa.